Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa bakal ngasih kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga gear-gear produksi konten kreatif. Jadi kalau kalian tertarik dengan kedua hal tersebut atau yang berkaitan aja dengan hal tadi, gak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gue dapet kesempatan buat early preview sebuah lensa terbaru dari Sony. Dan ini adalah Sony G-Master 35mm f1.4 yang infonya itu bakal dijual di Indonesia dengan harga kisaran 20 jutaan rupiah. Gue belum tahu sih harga pastinya berapa karena memang belum di-share juga ketika video ini dibuat, tapi ya karena dia adalah lensa jajaran G-Master, so kira-kira aja nggak bakal low budget. Kalau udah ada harga pastinya, nanti mungkin gue akan share juga di kolom deskripsi. Jadi kalian silahkan cek aja. Mungkin udah ada update harganya. Nah, tapi gue mau ngingetin dulu kalau ini adalah early preview aja, bukan in-depth review. Karena memang gue dapet kesempatan buat megang lensa ini juga sebentar banget. Nggak nyampe seminggu dan gue harus sambil kerjain gear yang lain juga. Jadi gue terpaksa ngetes seadanya aja. Tapi impresi gue di lensa ini sebenarnya cukup unik. Karena lensa ini terasa cukup compact dan ringan untuk sebuah lensa dengan tag G-Master. Dan gue rasa itu menjadi kelebihan karena secara fisik sebenarnya lensa ini tidak memberikan kompromi apapun. Bodinya solid parah, berbalut dengan finishing bertekstur khas seperti bodi kamera Sony, walaupun di lensa ini sebenarnya feel-nya itu nggak terasa seperti metal, tapi tetap terasa sangat solid. Lalu ring fokus dan ring aperturnya juga terasa well built banget, bahkan buat si ring aperturnya ini kalian juga bisa pilih mau rasa clicky atau rasa smooth ketika diputar. Itu sih sebenarnya tergantung dengan referensi masing-masing aja, tapi kedua mode tersebut kalau mau smooth ataupun mau clicky itu rasanya bener-bener proper banget. Oke, ini pergerakan aperture ringnya kalau lagi halus, lagi mode yang tidak clicky. Dan ini gue rasa akan kepake buat para videographer yang mungkin pengen ngubah exposure dengan menggunakan aperture tapi nggak mau mengganggu gambarnya dengan getaran atau dengan suara-suara clicky-clicky. Nah, ini dia bisa halus atau kita bisa on-in kliknya. Sorry, mana? Nah, ini dia. Lebih clicky dan lebih padat juga, dan gue rasa akan lebih cocok buat fotografer yang biasanya takut secara nggak sengaja kegeser si aperture ringnya. Dan di sini dia akan sulit buat kegeser secara accidentally karena dia ngunci gitu. Dan ini cukup padat gitu loh. Mantap. Jadi menurut gue secara fisik nggak ada kompromi, memang memberikan rasa lensa yang mewah, cuman lebih asik aja karena bobotnya lumayan ringan dan juga compact buat dibawa-bawa. Sekarang kita beralih ke performanya saat digunakan. Gue sebenarnya nggak ngetes banyak karena kayak yang gue bilang di awal, waktu gue buat icip-icip lensa ini sangat-sangat singkat. Jadi sindiran buat Sony kedepannya mungkin ya. Jadi ya gue cuma ngetes seadanya aja di studio gue. Nah, dari pengetesan gue, lensa ini punya performa autofocus yang juga bagus, pergerakan fokusnya cepat dan lembut, tapi pasti bergantung juga pada bodi kameranya. Karena gua di sini ngetes pakai A7 III aja yang ada di situ barangnya, jadi fokusnya mungkin nggak semantep A7S3. Tapi udah pasti lensa ini bakal catch up dengan teknologi autofocus Sony yang terbaru. Dari segi gambar menurut gua hasilnya itu benar-benar tajam. Lensa ini memberikan gambar yang setelah gua lihat itu sangat-sangat tajam. Di samping itu reproduksi warna juga terbilang sangat baik dan akurat. Beberapa review di luar juga memberikan contoh gambar di mana warnanya terasa lebih rich atau lebih pekat saat menggunakan lensa ini dibandingkan dengan yang f1.8-nya Sony. Jadi soal kualitas gambar gua rasa udah jelas cakep di lensa ini. Cuman dari pengetesan gua masih mendapati adanya visual artifact berupa chromatic aberration pada bukaan terbesarnya pada bagian yang memiliki warna sangat kontras. Kalian bisa lihat pada gambar berikut, di mana bila kita zoom dengan cukup ekstrim, tulisan yang ada di bawah itu terlihat memiliki aberration seiring dengan teks tersebut memudar pada fokus fall off-nya. Tapi ya menurut gua itu termasuk minim dan memang hanya terlihat pada warna yang kontras banget kayak hitam bertemu putih kayak pada contoh gambar tersebut. Memang engineering lensa compact dengan bukaan sebesar ini jelas bukan hal mudah dan gua udah cukup salut dengan apa yang di-achieve oleh Sony pada lensa ini. Kalau kalian mau lihat perbandingan yang lebih jelas, kalian bisa cek videonya Gerald Andon yang membandingkan dengan lensa f1.8 Sony yang non-GM lens. Dan di situ kalian bisa lihat betapa lebih mantepnya si lensa G-Master ini dalam menghandle chromatic aberration atau color fringing saat menangkap gambar.
Soal karakter gambar ya tentunya masalah selera aja. Yang jelas dia membawa focal length seperti lensa 35mm untuk full frame lainnya, semacam pertengahan antara lensa wide dan juga lensa tele, tapi di sini dia membawa bukan hingga f1.4 untuk mendapatkan low light performance yang lebih baik, bokeh yang lebih dalam, dan juga membawa image quality yang sangat baik juga. So tinggal kalian aja yang menentukan cocok atau enggak dengan kalian. Dan soal harga ya karena gue belum bisa kasih info, kalian yang tentuin juga worth it atau enggak. Silahkan cek di deskripsi, mungkin udah gue update di situ. Dan ya, paling segitu aja buat early preview dari lensa Sony 35mm f1.4 G Master kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman pengguna mirrorless full frame Sony. Dan seperti biasa, kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Fitro, dan jangan lupa untuk berkarya. Nah, yang kontras banget kayak hitam bertemu putih kayak pada gambar tersebut. Memang engineering lensa yang compact kayak gini itu dengan bukaan besar terutama jelas bukan hal yang mudah, dan gua rasa ini sudah jadi kemana-mana nih bentuknya. So tinggal yang menentukan cocok atau enggak. Salah gimana sih? Tinggal kalian aja yang menentukan.